Ini bisa. Terus anda tampil di sinilah. Alangkah elok emas dan intan. Hendak membeli entahlah kapan. Setulus hati kami ucapkan selamat datang para hadirin tamu undangan. Pergi ke pasar membeli buah anggur. Cakap. Tak lupa membeli es cendol 2 bungkus. Cakap. Ingat cendol yang suka ya. Insyaallah hari ini kita nggak beli, tapi disediakan oleh yayasan. Ya. Anda ulangi ya. Pergi ke pasar membeli buah anggur. Tak lupa membeli es cendol 2 bungkus. Mari kita bersama mengucapkan syukur bisa hadir di acara buka bersama ICS dan Al-Andalus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Honorable Pembina Yayasan Laskar Mandiri Soleh Jasin, Chairperson of Yayasan Laskar Pelangi Mandiri Sri Yamin Yahya, ICS Deputy School Director Madam Irmayanti, Al-Andalus School Director Ibu Ernawati, ICS and Al-Andalus principals, respective teachers and staffs, our honorable guest Ustaz Mani. Welcome Ustaz to ICS. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa hadir di aula ICS dalam acara buka bersama antara ICS dan juga Andalus. Berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, Habibul Mustafa, kekasih pilihan, dengan bersama-sama melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Well, honorable guests, before we start the agenda, in this great occasion, we are as MCs would like to say thank you to the committee who has prepared this great event and also all the guests who can attend here in our agenda Ramadan Iftar Dinner.
Fi bidayati hazal baramiji hayya naftahu bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nothing can be more reassuring and heartwarming than affectionate words of welcome. To formally welcome us, let us lend our ears to Pembina Laki. Let us lend our ears to Pembina Yayasan Laskar Pelangi Mandiri, Bapak Salih Jasid, as he will give us the opening remarks. To Bapak, time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya, sama-sama kita muliakan dan banggakan kepada Yayasan Nandayani serta seluruh para pembina pengasuh hari ini bergabung ya ICS bersama Andalus Kapan Muda kemarin bersama ya para senior karena mungkin saya perlu agak dari ingatan saya tidak begitu bagus jadi tidak saya sebut satu-satu semua para pembina sekolah Pak Ustadz, terima kasih atas kehadiran. Alhamdulillah, bulan puasa ini membuat kita merasa sangat sakral. Hari demi hari, waktu karena suasana bulan puasa ini terasa sakral. Pertemuan ini pun terasa sakral. Karena apalagi disebut dengan sosial media ini adalah bulan bersama mulia. 1000 kali lebih mulia ya, daripada bulan biasa. Jadi kalau kita bersungguh-sungguh berbuat kebaikan, itu kata Pak Guru kita 1000 kali lebih besar, bahkan lebih. Karena Pak Ustaz selalu menyampaikan kita dengan sangat pandai hadis-hadisnya bahwa pahala bulan suci Ramadan ini langsung diberikan oleh Allah. Itu enggak Ustaz? Jadi kalau bulan itu kalau biasa dia 10 kali lipat, 70 kali lipat. Kalau ini tidak terbatas. Semakin khusyuk kita, semakin ikhlas kita, semakin besar rasa tanggung kita, makin tidak terbatas. Ini kesempatan. Di hari ini silaturahmi kita ini menambah kehusukan kita di puasa ini, insya Allah Allah akan membalas berlipat ganda dan tak terbatasnya. Bapak Ibu, kami bangga sekali terus memberikan pengertiannya untuk membina sekolah kita dan yang paling penting adalah hasil karya Bapak Ibu telah melahirkan putra-putri bangsa kita nanti tertumbuh menjadi putra-putri bangsa yang berkualitas yang percaya diri untuk nanti bisa menjadi orang-orang hebat di masa depan. Jadi saya berharap Bapak Ibu di samping kita nanti kepada Allah Ta'ala, nanti kepada pekerjaan kita, kepada tugas kita untuk diberikan sumbangan agar sekolah itu nanti betul dapat memberikan kontribusi dan membangun bangsa kita. Ini yang saya terima kasih dan kemudian Bapak Ibu terus memperbaiki diri, saya perhatikan rasa puas, membangun terus kebersamaan, meningkatkan kualitas sehingga tujuan kita tercapai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas kata sambutannya, semoga memberikan semangat
من جدال موعظة حسنة الذي سيلقيها أستاذنا الكريم Ustaz Suwandi SPDI LPD. Kepada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyil ghalib al-waliyil talib al-ba'sil waris al-malik as-salim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan Ketua Yayasan yang alhamdulillah lama sudah saya dengar namanya, lalu kemudian baru ini bisa bertatap dan bersuara, yaitu yang terhormat orang tua kita bersama Pak Said Yazid. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat dalam ketaatan, dan senantiasa bisa berkontribusi untuk umat, bangsa, dan agama. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang saya hormati seluruh unsur pimpinan yang ada di ICS. Saya juga hafal, tenang. ICS dengan Andalus yang alhamdulillah bisa gabung. Saya juga bangga ternyata Andalus yang kemarin saya waktu acara safari dengan Pak PJ Wali Kota, kebetulan ceramahnya di Masjid Al-Arafah ya. Nah, saya lewat lihat kenapa ada pagar megah, sebelumnya nggak ada. Karena sebelumnya saya pernah juga lewat daerah situ, ada pagar megah, saya temokin terus. Rupanya ada tulisan Andalus, terkesima dalam hati saya. Masya Allah, betapa bahagianya orang yang bisa gabung di sini. Rencana saya juga mau melamar kalau dipilih. Kemudian ini sekolah alhamdulillah bagus, dan saya yakin juga semua yang tergabung di sini orang-orang yang masya Allah kreatifnya tinggi, dedikasinya luar biasa, orang-orang pilihan. Karena ada orang-orang di sini, izin Pak Ketua, termasuk mungkin ada junior saya, ada sahabat saya. Ini ada adinda saya, kemudian adik kelas saya, ada Al-Ansori dari Andalus ya. Lalu kemudian ada Ustadz Bimsa. Ini setahu saya orang yang dedikasinya luar biasa dari sejak dulu kuliah sampai sekarang. Kalau saya kan memang serabutan, menangnya di nasib saya jadi artis itu aja. Kalau enggak kacau juga ya. Bapak Ibu jemaah rahimahullah yang semua lah dewan guru yang saya sebutkan satu persatu. Intinya salam takzim dan hormat saya kepada seluruh pimpinan majelis guru, semua kita yang tergabung di ICS dengan yang di Andalus. Mudah-mudahan semua kita Allah berikan kekuatan zahir dan batin dalam memajukan pendidikan Indonesia ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saya tidak tahu memulai ceramah ini harus dari mana. Karena memang saya itu berpikiran dari awal ini ceramah buka bersama yang diinformasikan oleh Pak Alif atau Mr. Alif. This is katanya tadi ya. Ini tempatnya Ustaz. Bapak Ibu, saya kira dalam gambaran saya ini acaranya, mohon maaf, acara dengan anak-anak sekolah, lalu kemudian di sini minta tausiah sebentar. Ternyata yang di hadapan saya ini orang-orang hebat semua, masya Allah. Saya jujur sama Pak dan Ansori Ustaz Bin saja saya udah grogi kan. Tapi kalau
Saya kuliah S1 di Universitas Islam Riau, jurusan pendidikan Islam. Lalu kemudian setelah tamat saya lanjut S2-nya juga di jurusan pendidikan Islam. Dan sekarang juga di posisi S3 juga pendidikan Islam. Jadi saya masuk kuliah 2011, tamat 2014, selesai 3 tahun 3 bulan, lalu kemudian lanjut S2. Lalu kemudian setelah itu lanjut sekarang S3. Bapak Ibu, dari proses pengalaman saya di bangku kuliah maupun kemudian ketika saya jadi guru, saya pernah jadi guru di sebuah sekolah, saya tidak usah sebut di mana. Saya mengabdi di sana selama hampir 5 tahun. Dari 2015 sampai kemudian 2019. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dalam perjalanannya terakhir kemudian saya mewujudkan membuat sekolah sendiri. Saya buat rumah Quran yang rencana saya kemarin itu buat cabang 100 targetnya untuk Provinsi Riau. Lalu kemudian selesai itu, lalu sekarang ini proyek yang saya kerjakan adalah pembangunan pondok pesantren di Jalan Garuda Sakti yang alhamdulillah sekarang sudah masuk di tahap 2. Apa yang ingin saya ceritakan kepada Bapak Ibu, bahwa yang pertama, setelah pengalaman saya, ini mungkin kita cerita pengalaman saja ya. Mungkin saya paham dan yakin banyak yang lebih hebat, lebih afdal, lebih mumpuni dari saya. Tapi mudah-mudahan cerita singkat saya ini bermanfaat untuk Bapak Ibu, menjadi motivasi. Karena saya pernah jadi garing, pernah jadi penyapu masjid. Saya yang punya masjid 2 tahun. Nasib saya itu kalau mungkin dibilang Purwoba itu, semenjak saya ikut audisi tahun 2019 di Darul Hikmah, ada audisi yang menang dibawa ke Jakarta untuk tanding lomba dakwah, maka saya ikut. Alhamdulillah, entah kenapa waktu itu saya ikut dan lolos. Berangkatlah saya ke Jakarta tahun 2019 untuk mengikuti aksi Indosiar. Sehingga saya ini diisukan saya dekat sama Lesti. Ya, cuma ketawanya itu kayaknya menghina saya. Wajah pas-pasan, Lesti pula. Ini mohon maaf, dalam rumus itu laki-laki itu dilihat dari mapannya, bukan dari tampannya. Setampan apapun laki-laki, kalau pengangguran, modal cinta, mau makan apa? Betul? Ini kenapa jawabannya kayak lagu gitu? Betul atau betul? Betul kan? Betul Bu? Karena perempuan yang dibutuhkan di mana-mana itu hampir rata-rata sudah saya survei. Dan survei saya itu ambil dan tidak bisa dibantahkan. Perempuan hampir di mana-mana cuma menginginkan 3 kunci. Kunci rumah, kunci berangkas, dan kunci mobil. Ada yang 3 itu aman semua. Cuma ini di Amerika. Kalau ibu-ibu di sini lebih parah dari itu kan. THR terutama ya. Ini wajah-wajah lagi nunggu THR ini pasalnya. Saya yakin kalau Pak Ketua yang tadi mengumumkan bahwa THR kita tambah, saya yakin semua berdoa. Ya Allah. Penyakit guru-guru kan begitu ya Bu ya. Penyakit ustaz juga begitu. Tebal amplopnya, senang baliknya, tipis ditandainya. Makanya saya minta kepada yang bukan jangan sempat saya tandai tempat ini. Kadang mewah, luar biasa, pulang-pulang nangis di tengah jalan. Apa Ibu, saya baru balik, saya baru nyampe tadi siang. Saya dari Malang itu tabligh akbar di Kabupaten Meranti. Bapak Ibu mungkin tahu apa sekarang yang terjadi. Masalahnya foto saya itu terpampang dengan foto yang sekarang dibawa ke Jakarta. Sehingga di Meranti itu ketika saya datang, semua orang udah ngomong, itu Ustaz yang undang bupati itu. Karena foto saya besar-besar ditaruh di sana. Lalu kemudian yang mohon maaf, Kodarul, kita gak bisa memponis orang. Kita gak bisa memponis orang langsung salah. Jangan kita anggap dari kesalahan orang semua orang bisa berbahagia. Belum semua. Bapak Ibu itu cerita politik, nanti saya kasih tahu ceritanya. Bapak Ibu sekarang saya mau fokus cerita yang tadi. Apa cerita saya? Saya
Lalu kemudian dalam proses perjalanannya saya pernah ngajar juga di kampus. Terakhir, saya melihat dari diri sendiri bahwa ketika saya ngajar, ketika tidak ada kefokusan, maka mohon maaf lahir dan batin, lebih baik kita sebagai orang yang gentleman, sebagai orang yang pahlawan, sebagai orang yang dewasa, kalau mau kehadiran kita di pendidikan ini merusak kinerja, mending mundur. Jangan jadikan sekolah sebagai pelampiasan, karena yang merugi itu bukan hanya sekedar sebuah manajemen sekolahnya, tapi juga anak-anak yang bakalan kita didik. Nah ini mohon maaf yang tersinggung ya, jangan langsung sok mati. Ini mohon maaf Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Ini penting saya utarakan, karena mohon maaf menjadi pendidik dan menjadi guru adalah tugas yang paling termulia. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian yang mengajarkan Al-Qur'an, ya kan? Mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Sehingga ada seorang ulama bernama Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kalau saya nggak salah meninggal tahun 161 Hijriah. Diriwayatkan bahwa ada orang bertanya kepada beliau, "Wahai Imam, saya mau bertanya kepada Anda, bagaimanakah orang yang sedang jihad di jalan Allah? Dia bawa pedang, dia bawa tombak, lalu kemudian dia kejar musuh dengan orang yang dia ta'allamul Qur'an." Kata Imam As-Sufyan Ats-Tsauri dalam hujjah saya, dalam pandangan saya, orang yang jihad bawa pedang lalu kemudian bawa tombak jauh tetap lebih baik mereka yang sebagai seorang guru. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita semua yang di sini adalah seorang guru. Dan kalau kita membaca dalam kitab Tanqiqul Qaul di Syarhil Lubabil Hadis, ditulis oleh seorang ulama bernama Al-Imam Mahyuddin Abi Zakar, mohon maaf, Al-Imam Asy-Syaikh An-Nawawi. Beliau meninggal tahun 1314 Hijriah. Tebal kitabnya 400 halaman. Kitab itu awalnya ditulis oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Lahir tahun 777 Hijriah, meninggal tahun 852 Hijriah. Apa kemudian ganjarannya kata Nabi? Man ta'allam. Orang yang man ta'allama baba minal ilmi, mengajarkan atau dia belajar satu bab saja dari ilmu, maka kemudian kata Nabi, ya'malu bi aw lam ya'mal. Orang yang kamu ajarkan mengerti atau tidak mengerti, mengamalkan atau tidak mengamalkan, mau dia praktekkan atau masih dia tunda, kata Nabi, kana Abdullah min ayyu sholat al barakaatin tatunan, jauh lebih baik daripada orang yang sholat sunnah 1000 rakaat. Bahkan kalau bapak-bapak dan ibu-ibu pernah mondok, ada nama kitab namanya Al-Ihya Ulumuddin. Itu ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali. Lahir tahun berapa? Lahirnya tahun 450 Hijriah, meninggal pada tahun 505 Hijriah. Al-Imam Al-Ghazali, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau Bapak Ibu baca di awal-awal kitab beliau juz 1 dalam kitab Ihya yang kemudian disyarahkan oleh Imam Az-Zabidi, nama kitabnya Ittihadus Sadatil Muttaqin, ada 10 jilid. Apa kemudian dikatakan di dalam jilid itu bahwa Al-Imam Al-Ghazali mengambil hujjah apa pendapatnya Abdullah ibnu Abbas yang meninggal tahun 68 Hijriah, bahwa seseorang yang memiliki ilmu, seseorang yang mengajarkan ilmu, derajatnya jauh berbeda daripada mereka yang tidak mengajarkan ilmu. Pejabat Bapak Ibu akan dihormati orang hanya selama jabatan itu di tangannya. Tapi seorang guru akan senantiasa dikenal, dihormati orang, bukan hanya saat dia mengajar, bukan hanya saat dia di kelas. Seorang guru yang berkualitas, bekerja keras, ikhlas dan benar akan dihormati orang, bukan hanya di kelas, tapi juga di
Jadilah guru yang di depan anak sebagai guru, di luar sekolah pun sebagai guru. Jangan di depan anak sebagai guru, di luar kelas sebagai apa gitu ya. Kadang-kadang kan ada guru nih, ya Allah, di depan anak kelihatan solehah, di luarnya hau-hau aja gitu ya. Tapi ini bukan guru-guru di sini, bukan. Ini di Amerika. Di Amerika. Iya, di depan murid itu ngomongnya bijaksana loh. Anak-anak, jangan pacaran. Keluar dari situ ibunya yang pacaran. Ketangkap basah pula tuh ya kan kaki-kaki. Kayak ini pelajaran untuk itu. Makanya ibu-ibu yang jomblo, ada yang belum nikah? Ada yang belum nikah? Atau ada yang janda? Soalnya saya, Bapak Ibu tahu lagu yang viral kan? Kuda yang mana? Kuda yang mana Tuhan senang? Kuda yang putih di dalam kandang. Tapi tunggu dulu, saya ini ceramah sampai jam berapa? Kalau sampai buka, leceh juga tenggorokan saya. Wah, saya tadi ketika pani protokol panggilan dalam memberikan tausiah, adalah Ustaz Suwandi. Dalam hati saya, kok cepat kali disuruh ceramah? Ini mau membunuh saya. Ini mohon maaf, setelah ini apa caranya? Oh, setelah ini ada sambutan. Setelah sambutan buka. Oh gitu. Baik. Soalnya begini Bapak Ibu, saya selesai akhirnya ini, saya harus berangkat ke Lipat Kain. Ada acara tabligh akbar di sana. Jadi jadwalnya malam hari ini nuzul Quran Lipat Kain. Tadi malam Kabupaten Meranti, ini ke Lipat Kain. Baru setelah itu besok acara di Jalan Kartama. Di situ baru berangkat lagi ke Lipat Kain. Jadi masih ada agenda beberapa lagi. Makanya saya nanti izin mohon maaf lahir dan batin, mungkin nggak ikut buka bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Nggak apa-apa ya? Nah, karena begitu kesepakatannya. Saya nanti selesai ini izin. Tapi kalau panitia mau nyiapin bukaan kami di tengah jalan, ya silakan. Itu nggak ada masalah. Kalau soal itu saya nggak nolak. Kalau soal itu saya nggak nolak. Bahkan mohon maaf, kalau sempat nggak dikasih tandai kali tempatnya. Saya yang disuruh lama-lama ceramah pulang aja itu. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Enggak, kembali kepada tadi. Ayo mohon maaf lahir dan batin, belajar jadi guru. Karena saya ini mohon maaf Bapak Ibu, ucapan saya ini berbobot atau tidaknya, kalau misalnya yang saya sampaikan ini sesuai atau tidak. Saya di sini penampilan kayak Ustaz, lalu di luar kayak preman, itu nggak nyambung. Kedengaran azan lalu kemudian saya nggak sholat, nggak ada bobotnya. Yang saya sampaikan hanya sekedar lucu, setelah itu udah. Makanya mohon maaf, yang paling berat itu adalah mengamalkan apa yang kita ucapkan. Jadi guru yang paling berat itu adalah memberikan contoh dari apa yang telah dia sampaikan. Betul kan? Betul kan? Kita ngomong sama murid, apa yang ibu? Mau dia setan aja. Padahal mohon maaf, kadang-kadang gaya kita juga begitu. Beratnya Ustaz begitu Pak. Ustaz mengajarkan di mana-mana ikhlas loh saat kita beramal. Pulang Ustaz tuh lupa panitia yang ngasih amplop, maki-maki dia. Ini mohon maaf ditandai orang Pak. Dan alhamdulillah saya bukan golongan dari itu. Tapi walaupun begitu gak usah diuji, gak usah dicoba. Kita coba lah kadang-kadang. Bapak Ibu jemaah rahimahumullah, yang paling berat ini ngamalin yang tadi. Betul ya? Betul ya? Ibu-ibu semua, betul kan? Kita ngajarin itu gampang. Saya pikir kalau ngajarin ceramah ini gampang Pak. Yang berat itu menurut saya ngamalin. Pejabat itu lihat, Rasul, kalian begini, jangan korupsi, jangan ini, jangan itu. Dia ketangkep. Berat jadi pemimpin. Akhirnya bola panas itu balik lagi. Sebenarnya sama. Kehidupan kita ini yang paling berat saat apa yang kita sampaikan itu mohon maaf nggak bisa kita kerjakan. Makanya hebatnya Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Bekir bin Malik bin Kinana.
bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kehebatan beliau adalah ana awwal wajibin ala ma amartukum bih. Saya orang yang pertama melakukan apapun yang saya ajarkan. Sehingga dalam sejarah saya izin, di rumah saya punya buku. Dulu zaman saya masih kuliah, masih boleh memotokopi. Jadi zaman kuliah dulu kan, mohon maaf lah, tinggal di masjid buat pas-pasan. Akhirnya karena saya bikin buku, saya dulu itu Bapak Ibu jamaah rahimahullah datang ke perpustakaan kampus, lalu kemudian buku itu saya ambil setiap hari satu. Saya fotokopi, modalnya cuma 25.000. Kalau harga asli buku ini zaman dulu itu 4 juta lebih, dan 4 juta bagi saya uang yang amat sangat besar. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, apa nama buku itu? Leadership and Management Rasulullah. Siapa penulisnya? Penulisnya Dr. Safiul Anthony. Apa yang diceritakan di dalamnya? Salah satu yang menarik, dari 8 jilid. Dia ada 8 jilid yang tebalnya 200 sekian halaman. Apa diceritakan di salah satu jilidnya? Diceritakan Bapak Ibu jamaah rahimakumullah tentang learning baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi disitulah saya melihat betapa memang wajar pendidikan yang paling berasal sepanjang sejarah itu gak ada tandingannya kecuali pendidikan yang dilakukan oleh Nabi. Betul atau betul? Betul atau betul? Gak ada jawabannya. Betul atau betul? Iya kan? Pendidikan yang paling hebat kan pendidikan Nabi. Sahabat Nabi, mohon maaf, adalah namanya siapa? Bilal bin Rabah. Dari mana? Bilal bin Rabah itu mohon maaf lahir batin seorang budak hitam kelam, dan tidak seorang bangsawan, tapi bisa. Dan disebutkan oleh riwayat Nabi apa mengatakan, ini sami'tu qamatan 'alaika bil jannah. Saya dengar sandalnya Bilal bin Rabah telah masuk ke dalam surga. Nabi itu punya murid namanya Salman Al-Faris dari Persia. Nabi itu punya murid namanya Suhaib Ar-Rumi dari Romawi. Dan Nabi juga mohon maaf lahir dan batin punya sahabat yang keras kepala namanya Ammar bin As. Punya sahabat yang keras kepala namanya Ikrimah bin Abi Jahal. Punya sahabat yang keras kepala dan tegas namanya Umar bin Khattab. Punya anak murid yang keras dan tegas namanya Hamzah. Hamzah itu kalau kita baca dalam Ar-Rahim Al-Maktum, nanti Bapak Ibu beli buku namanya Ar-Rahim Al-Maktum, ditulis oleh Syekh Syokir Rahman Al-Mubarak, tebalnya 601 halaman. Bapak Ibu, saya baca di dalam buku itu bagaimana Hamzah sebelum masuk Islam biasa membawa singa sebelah kanan, lalu kemudian busur panah sebelah kiri. Dan siapapun orang yang berjumpa dengan Hamzah pasti ketakutan. Jangankan orang, binatang kalau berjumpa dengan Hamzah ketakutan. Tapi mohon maaf lahir dan batin, begitu sadarnya Hamzah saat berjumpa dengan Nabi langsung tunduk. Maka kita kalau ingin menjadi seorang guru yang berhasil, maka banyaklah belajar dari Nabi. Bapak Ibu, seorang guru kalau belum belajar serius tentang kehidupan Nabi, kadang-kadang kita ini gagal menjadi seorang guru. Makanya harus banyak baca, misalnya Al-Anwarul Muhammadiyah, Minal Mawahib Diniyah. Itu buku bagus, ditulis oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabahani. Atau kemudian kitab namanya Hayatul Muhammad, ditulis oleh Husain Aikar. Tebal bukunya 728 halaman. Itu bagus dibaca. Supaya apa? Supaya mohon maaf, kita banyak mengetahui sejarah seorang orang pendidik yang kemudian mereka bisa berhasil menciptakan generasi yang cerdas dan luar biasa. Dan inilah target. Kalau sempat Bapak Ibu bayangkan, murid yang kita ada menjadi orang cerdas, hebat, akhlaknya luar biasa, dan mereka jadi pemimpin di ujung pimpinan mereka bisa berubah proyek yang baru. Kita itu siapapun pemimpin di negeri ini lahir dari seorang guru. Pak Jokowi dilahirkan dari seorang guru. SBY dilahirkan oleh seorang guru. Bupati yang gubernur yang sekarang Pak Samsuar, karena belum kasih THR jadi lupa dia. Ya, itu juga dilahirkan oleh seorang guru. Betul? Maka kita ini guru harus bangga. Kau usah zaman
600.000 kalau datang. Kalau saya nggak datang, kadang-kadang dapat 400, kadang-kadang dapat berapa. Pokoknya sekali alfa 50.000 dipotong. Kalian nggak merasakan yang saya rasakan kan? Nggak kan? Atau sama? Sama. Dipotong atau tidak? Bayangkan bagaimana perasaan yang aku alami. Nah, dipotong Bapak Ibu. Makanya jangan cari-cari sekolah saya dulu di mana. Udah, Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Setelah itu yang saya alami dan saya posisinya pertama saya kuliah S2, yang kedua mohon maaf, saya posisinya baru nikah. Saya nikah di apa namanya? Di posisi saya lagi semester 2 di kuliah S2. Saya S2, istri saya S2. Yang bekerja hanya saya. Jadi dulu ceritanya, cek satu dulu. Cek 1 2. Ini mohon maaf. Jam ini kecepatan atau jam saya kelewatan? Kecepatan. Ini cepat ya? Iya, itu dia Bapak Ibu. Masalahnya jam saya ini Alexander, nggak mungkin lambat. Ini sorry. Saya dalam hati kan mikir, jam mahal kok bisa telat ini. Itu dia. Berarti yang aku yang ini ya, ya betul. Bapak Ibu saya doakan mudah-mudahan bisa beli jam tangan kayak gini. Amin. Saya doakan ibu pulang dari sini nanti tengah jalan nemu uang 10 juta. Amin. Uang siapa? Orang ini. Bapak Ibu yang bapak udah tenang aja, hidup kita ini Bapak Ibu. Yang penting yakin. Saya sekarang mungkin ialah enak ngomong kayak dari malam baru diundang bupati ya. Besok kemudian diundang siapa gitu. Saya tahu. Baru kemudian nanti habis lebaran saya ada acara dengan Kori Internasional Haji Darwin Nasibuan, juara 1 internasional, juara dunia. Insya Allah kita bakalan safari. Ada beberapa titik. Bapak Ibu dulu sebelum masa itu jangan lihat itu ya. Lihat proses. Saya jujur Bapak Ibu, walaupun saya sebagai seorang guru, tapi yang paling saya utamakan dari dulu adalah membaca. Karena guru kalau tidak mau belajar, maka kita akan ketinggalan zaman. Jadilah seorang guru yang rajin menulis, rajin membaca. Jangan merasa puas dengan ilmu kita sekarang, karena zaman itu terus berkembang. Saya untuk investasi buku per bulannya itu bisa 5 juta, kadang-kadang 10 juta. Berapapun uang saya, kalau untuk buku saya nggak hitung-hitungan. Sebab kenapa? Sebagai seorang guru, kita harus memiliki kekuatan yang maksimal. Maka guru yang baik, guru yang terus memperbaiki diri, insya Allah nanti takdir bakalan selaras dengan apa yang kita ikhtiarkan. Percayalah, proses tidak bakalan pernah mengkhianati. Bapak Ibu jangan lihat Pak Saleh Yasin yang sekarang, tapi lihat bagaimana masa mudanya beliau. Gak mungkin masa mudanya beliau cuma sambil merokok gitu ya, tiba-tiba jadi gubernur. Tidak. Gak mungkin beliau lalu kemudian tinggal jalan-jalan lalu jadi gubernur. Tidak. Saya yakin dan percaya perjuangannya, dedikasinya pasti luar biasa. Karena menurut saya tidak ada orang hebat yang lahir dari pemalas. Yang mana orangnya? Ada orang hebat lahir dari pemalas? Loh, yang kedua, orang hebat itu pasti ada istri yang hebat di belakangnya. Maka saya yakin Pak Saleh Yasin bisa menjadi orang hebat begini karena ada pendamping beliau yang luar biasa telah memberikan sumbangan dan dukungan sehingga beliau sampai pada puncak ini. Saya juga begitu. Maka saya sering menyatakan di mana-mana, setiap laki-laki sukses pasti ada perempuan hebat di belakangnya. Bayangkan, itu baru satu yang mendoakan. Mulut ini ketawain apa ya? Bapak Ibu yang rahimahullah, ya bukan juga konotasinya harus poligami, tidak. Ibu itu yang dimaksud perempuan hebat ya mungkin anak perempuan, mungkin adalah ibu kita perempuan, mungkin ibu mertua kita perempuan. Maka membahagiakan perempuan itu melancarkan jalan hidup. Ini bapak guru mohon maaf, zaman sekarang perempuan tanpa modal nggak mungkin cantik guys.
Maka ini pun kepada panitia minta tolong lah, jangan sampai saya kena marah sampai di rumah. Tolong hargai. Soalnya ini udah mau dekat lebaran, betul ya? Semua apa-apa mau dibeli, belum lagi ibu ya Allah, mikirin kacang tojet, ya, mikirin sirup, udah tadi mikirin. Maka mohon maaf ini Pak, pencairan harus memang disegerakan. Harapan Pak, harapan. Karena saya pernah mengalami sebagai seorang guru yang paling menyakitkan. Ini mohon maaf, Pak, saya bukan menyindir, tapi harus saya sampaikan. Ini jeritan guru apa? Jeritan guru itu kadang-kadang kita telah memberikan dedikasi kita seumur hidup kita untuk sebuah sekolah, tapi sekolah itu tidak menghargai gurunya. Nah di sini di Amerika. Nah ini mohon maaf, saya ngalami Pak. Makanya dari situ saya belajar, demi Allah Bapak Ibu, saya bersumpah, saya itu punya rumah Quran, saya punya guru yang ngajar di tempat saya. Sampai hari ini, satu hal yang paling tidak berani saya lakukan adalah menunda gajinya. Bapak Ibu kalau nggak percaya, ini adalah asisten saya, artis saya kan. Ini sebuah kelautan. Beliau yang senantiasa menemani saya kemana-mana, dan beliau juga yang bantu saya di pondok pesantren. Tanya, kapan saya berani menunda gajinya? Kapan saya berani menunda memberikan kepadanya? Sebab kenapa? Kita ini nggak bisa sukses dengan sendiri. Betul atau tidak? Maka itu yang saya pegang itu. Tapi kalau memang toh tidak ada lagi sulit, kita sampaikan aja baik-baik. Kadang-kadang enggak. Datang ketua tuh mobilnya tuh, awalnya sepeda kayak habis bensin pula tengah jalan. Balik dari situ nggak cair pula THR kan. Kadang-kadang secara manusia kita mikir, kok tega betul. Cuma ini bukan di sini, makanya ini mati. Nah ini mohon maaf Pak, kalau ucapan saya salah mohon maaf, tapi ini perlu saya sampaikan Pak. Karena tapi kalau toh memang kewajiban sudah diberikan, ya kan, hak kita sudah diberikan, ayo sama-sama ini. Mohon maaf Pak, kita ini dengan pemilik sekolah, dengan pengelola sekolah, ini nggak bisa dipisahkan. Ya ibarat baju dengan kancing. Kita ini kelihatan bagus, itu kalau baju ada kancingnya. Betul ya? Betul ya? Ibarat makanan, dia harus ada makanan. Nah, oke, ibarat makanan, dia harus ada garamnya. Jadi enaknya sebuah makanan itu ada asam garamnya gitu loh. Jadi yang mungkin bisa jadi guru ini sebagai asam dan garam, yang mengasami dan menggarami, bagaimana pendidikan itu bisa berjalan dengan baik. Intinya Bapak Ibu, doa saya untuk seluruh wajah-wajah guru yang ada di sini. Saya doakan yang terbaik untuk semuanya. Amin. Amin. Saya doakan mudah-mudahan masa depannya, rumahnya, rumah tangganya, cita-citanya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum punya rumah, saya doakan punya rumah. Amin. Yang belum punya mobil, saya doakan punya mobil. Yang belum punya gelang emas, saya doakan mudah-mudahan. Yang HP-nya mohon maaf kameranya buram-buram, saya doakan mudah-mudahan bisa ya beli HP yang gimana bening gitu ya. Nah, doa yang terbaik untuk kita semua. Intinya saya ingin mengajak kita semua pakai gel. Setuju kita majukan apa tadi? ICS dan Andalus. Ayo, semangat. Setuju kita majukan ICS dan Andalus? Mau menjadi guru yang ikhlas? Mau menjadi guru yang kerja keras? Mau menjadi guru yang cerdas? Insya Allah rezeki Bapak Ibu semua saya doakan tiada terbatas. Mungkin inilah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Izin sekali lagi saya sampaikan, saya izin berangkat duluan mau ke yang penting semua diselesaikan dulu, saya nanti yang di sini diselesaikan. Emang ibu kira saya ceramah sini cuma ngaramin amplop ya? Mohon maaf lah, istri saya tidak dikasih amplop, dibuangnya kok sampai sekarang. Amplopnya
Baik, mudah-mudahan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, terima kasih Ustaz. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat kita terapkan dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Hati-hati di jalan Ustaz, insya Allah nanti di depan selesaikan semuanya. Dan satu lagi Ustaz, sambil jalan karena mohon izin ini masuk ke YouTube kita Ustaz. Oh, gitu? Ya, YouTube Sam TV Milenial. Gitu ya Ustaz. Sambil promosi. Baiklah, next agenda is remark from Chairperson of Yayasan Masker Kami. Without further ado, we would like to invite Sir Yamin. Kepada Sir Yamin, mari bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya assalamualaikum warahmatullahi Yang kami hormati ayahanda kami selaku pembina Yayasan Laskar Pelangi Mandiri dan Yayasan Pendidikan Riau Andalusia Ayahanda Said Jasib. Yang kami hormati Pak Ustadz Herdin Nurdin, ini orang yang sudah tidak asing bagi kita, yang banyak memberikan ilmu sharing kepada teman-teman semua, teman-teman guru, khususnya guru awal, guru dengan tema guru yang dirindukan. Sekarang tadi kalau nggak salah pengelolaan SDM dan juga untuk multiple intelligence ya. Insya Allah banyak ilmu yang disampaikan oleh beliau dan beliau juga akan menjadi konsultan di sekolah kita. Kemudian yang saya hormati para direksi, direktur ICS maupun di Andalus, serta segenap pimpinan sekolah, kepala sekolah, dan yang saya cintai segenap guru-guru, ustadz dan ustazah baik di Andalus maupun di ICS. Alhamdulillah kegiatan seperti buka puasa bersama atau iftar ini untuk yang kedua kalinya kita laksanakan. Tahun lalu kita laksanakan, ya, yang dilaksanakan secara bersama ya antara Andalus dan ICS, dan tahun lalu kita laksanakan di Andalus, dan tahun ini hostnya tuan rumahnya adalah ICS. Kemudian tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz, ya, Ustadz Suwandi, insya Allah ya, insya Allah hari ini teman-teman akan menerima THR-nya. Jadi nggak perlu disampaikan Ustadz, kita udah duluan dari Ustadz merencanakannya. Tidak hanya THR, insya Allah juga akan diberikan hampers atau ada bingkisan dari yayasan buat semua. Jadi teman-teman semua, kami juga tidak menyangka ternyata alhamdulillah ICS dan Andalus terus berkembang, dan saat ini jumlah karyawannya hampir 170 orang. Jadi, ketika saya masuk dulu di ICS di tahun 2016, karyawan kita hanya 80 orang. Sekarang alhamdulillah dalam 5 tahun ini sudah tumbuh menjadi 170 orang, Andalus maupun ICS digabung. Kalau satu keluarga ada 3 orang, berapa orang yang bernaung di bawah yayasan di ICS maupun Andalus? Mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi, ya doanya juga, saya doakan juga untuk teman-teman semua senantiasa murah rezeki. Yang paling utama adalah senantiasa diberikan kesehatan. Kalaupun kita kalau sakit nggak ada artinya. Jadi yang paling utama adalah nikmat kesehatan, yang kedua adalah nikmat kesempatan, yang ketiga adalah nikmat rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian sedikit juga saya sampaikan
sampaikan bahwa insya Allah minggu depan ya, minggu depan sudah mulai libur, kemudian juga ada cuti bersama dan Idul Fitri kita bersama di tanggal 22 dan 23. Saya kira teman-teman juga sudah ada yang merencanakan, mungkin sebagian ada yang keluar kota karena selama pandemi kemarin mungkin tidak bisa berkumpul dengan keluarga. Alhamdulillah mungkin tahun ini karena kesempatan liburnya cukup panjang sehingga bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang mungkin tahun sebelumnya tidak bisa berkumpul dengan keluarga. Insya Allah di tahun ini bisa berkumpul dengan keluarga. Kalau misalnya Ustaz Ajarul menyampaikan ke saya, Pak, saya udah 6 tahun gak pulang kampung, dan baru tahun ini bisa pulang kampung. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga bisa berlebaran bersama keluarga di kampung halamannya. Demikian saya sampaikan dari yayasan. Terima kasih atas dukungan teman-teman semua untuk kemajuan baik di ICS maupun di Andalus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir, atas sambutannya. Baik, sudah jam berapa ya, Ustaz? Kalau jam mana atau jam kalau mau coba buka ya betul. Nah, sebelum kita tutuplah dengan pantun ya, Ustaz ya. Sungguh cantik bunga Kamboja, bunga mawar wangi harumnya. Ustaz sepertinya sudah semakin senja, tanda berbuka telah tiba nih. Masya Allah. Balas ya. Pagi hari pergi menimba, tak lupa membawa banyak pakaian. Waktu maghrib sudah pun tiba, silakan menikmati semua sajian. Selanjutnya adalah buka bersama untuk semua staf tas. Mari bersama-sama untuk menyantap takbir, kemudian sholat berjamaah, sholat maghrib berjamaah, dan nanti kita lakukan sholat tarawih di ruangan ini ya. Ya betul, sholat tarawih di sini insya Allah nanti imam bersama Ustadz Ridwan atau Ustadz Mahdan. Dan juga ini jangan lupa nanti setelah sholat tarawih dan witir akan dibagikan bingkisan ya. Jadi jangan lupa, jangan pulang dahulu sebelum mendapatkan bingkisannya. Kalau lupa nanti bingkisannya saya bawa. Baik, Ustaz-Ustazah, Bapak Ibu, Mr. Hermes, kami sebagai MC dalam acara ini ada Ustaz Sam dan Saya Mister ini. mohon maaf atas segala kehilafan dan kesalahan. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dipersilakan kepada Bapak-bapak dan Ibu untuk bersiap-siap